mengisi waktu, mengisi waktu. Hendaklah engkau mengisi waktumu dengan hendaklah engkau mengisi waktumu dengan segala aktivitas ibadah hingga tak ada waktu sedikit pun, hingga tak ada waktu sedikit pun, baik siang maupun malam, kecuali untuk mengabdi pada Allah, kecuali untuk mengabdi pada Allah. Titik Kristus. Dengan demikian yang banyak isu dengan demikian tampaklah bagimu keberkahan waktu. Dengan demikian tampaklah bagimu keberkahan waktu, memperoleh faedah umur, memperoleh faedah umur dan senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Adad. Sekaligus ini amanat bagi kelas 9 bagi yang tidak melanjutkan di sini berarti ini riyadhah terakhir. Sekaligus ini amanat Abi pada kalian. Wa alaika bi'imarati awqatika, wa alaika jeung misti ka anjeun bi'imarati awqatika kalawan
waktu anjeun biwadha'i fil ibadati kalawan kalakuan pirang-pirang ibadah. Dimanapun kita berada, hendaklah isi waktu kita dengan segala aktivitas ibadah, dengan beragam aktivitas ibadah, hatta la tamurra sa'atun min lailin au naharin, sehingga tidak ada waktu sedikit pun baik malam maupun siang illa wa takunu laka wadhifatun minal khair, kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita melakukan kebaikan, melakukan aktivitas ibadah. Nitip di abi ya, umumnya buat kita semua, buat diri abi pribadi, buat kita semua, bil khusus buat kelas 9 nantinya, dimanapun kalian berada, isi waktu, seluruh waktu kita dengan aktivitas ibadah. Tastaghriquha fiha, bahkan ya habiskan waktu kita itu dengan melakukan ragam kebaikan. Fabidzalika, dengan kita mengisi waktu kita dengan aneka ragam ibadah, tazharu barakatul awqat, maka akan tampak, akan terlihat keberkahan waktu, akan terasa oleh kita keberkahan waktu. Wa yahsulu faidatul umri, ya. Dengan kita mengisi waktu kita ya, dengan aneka ragam ibadah, akan kita peroleh faidah umur. Wa yadumul iqbalu 'ala Allahi ta'ala, dan senantiasa kita akan menghadapkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ya tentu kita sebagai manusia ya, tadi ibadah jangan dimaknai secara sempit hanya sebatas sholat, tetapi hatta makan, minum, kegiatan sehari-hari kita itu jadikan sebagai wasilah ibadah. Maka wayan bagi antajala lima tata'atohu minal adati, jadikanlah kebiasaan sehari-hari kita kal akli wasyurbi, seperti makan, minum, wasai, berjalan, lil ma'ashi, mencari nafkah, auqatan tahussuha, jadikan itu waktu ya, khusus untuk melakukan
kebiasaan mengerjakan kebiasaan sehari-hari, namun tetap tidak lepas dari ibadah. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun. Wa'lam kudunya ho anjeun annahu kana sanyana kalakuan la yastaqimu eta teu moal pancek ma'al ihmali serta nganggur naon halun tingkah, wala yasruhu jeung moal beres ma'al iqbali sarta mopohokeun naon amrun hiji urusan. Tidak akan lurus suatu permasalahan, suatu keadaan jika diiringi dengan kecerobohan, dan tidak mungkin sempurna, tidak mungkin baik suatu pekerjaan jika diikuti, jika hati kita goflah, lalai, poho ke Allah Subhanahu. Kita minum kalau diiringi tadi dengan diniati sebagai ibadah, kita baca bismillah, maka minumnya pun diperhatikan apakah minum terkategori minuman yang halal atau tidak. Ketika diiringi dengan niat ibadah, dengan tata cara yang benar, maka ya akan bernilai ibadah, akan bernilai ibadah. Waqala hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali berkata, yang bagi antu wazzi'a awqataka, hendaklah engkau membagi waktumu, wa turattiba auradaka, dan mengatur wiridmu, menertibkan mengatur wiridmu, wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan, dan menentukan setiap waktu syughlan la tata'addahu wa la tu'thiru fihi siwahu, menetapkan waktumu dengan segala aktivitas yang tidak akan engkau langgar, dan janganlah engkau terpengaruh dengan hal lain dalam masalah waktu ini. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan ihmalal haimi, jeung anapun ari jalma anu ninggalkeun kana dirina muhmalan bari nganggur sudan tur goplah. Ihmalal haimi saperti nganggurna jalma anu bingung, yastaghilu fi kulli waqtin bima ittafaqo, turkatungkul eta jalma dina saban-saban waktuna ku perkara ittafaqo anu ngakuran eta jalma. Kaifa ittafaqo patamdi aktaru awqatihi dhai'atan, maka waktuna kalolobaan waktuna eta jalma lubar goplah. Kalau kita menelantarkan diri kita dari aktivitas tanpa keteraturan waktu, bahkan beraktivitas seenaknya, mun ayeuna seperti binatang, kapan ia ingin makan, makan seenaknya, kapan ia ingin tidur, tidur seenaknya, kapan ia ingin berhubungan dengan lawan jenisnya,
dia lakukan dengan seenaknya, dia lakukan tanpa keteraturan, tanpa terikat oleh aturan, baik aturan agama ya, ataupun aturan, maka akan banyak waktunya dha'iatan aktsaru awqatihi dha'iatan, akan banyak waktunya terbuang sia-sia. Wa awqatuka umruka, dan ketahuilah bahwa waktu itu adalah umurnya. Wa umruka ra'su malika, dan umur adalah modal untuk investasimu, modal untuk ibadahmu. Wa alaihi aslu tijaratika, wa bihi wusuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Dengan umur itu engkau dapat memperoleh kenikmatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fakullu nafsin min anfasika jauharatun, setiap napasmu bagaikan mutiara laki matalah yang tak ternilai harganya. Wa idafat fala audalahu, dan bila hilang percuma, yang kau tidak akan mampu mengembalikannya. Jadi wasiat Imam Ghazali agar kita betul-betul membagi waktu, mengatur wirid ya, menetapkan waktu agar tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Selama di pesantren kalian diatur sedemikian rupa bagaimana agar waktu kalian bernilai ibadah selama 24 jam. Dari mulai bangun tidur kalian diatur, sampai tidur lagi kalian diatur, semuanya bisa bernilai ibadah. Semua bisa bernilai ibadah. Karena tadi kita harus terbiasa dengan aturan yang mengatur setiap aktivitas kita agar aktivitas kita betul-betul bernilai. Kalau kita tidak dibiasakan untuk memaksakan diri mengatur ragam aktivitas, ragam ibadah yang berbeda-beda, maka ya, akan banyak waktu kita terbuang sia-sia. Gak kerasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya habis percuma. Bahkan mungkin ya bisa jadi ya, ia akan menghidupnya jadi tua sia-sia, karena ya kita semakin hari semakin habis jatah umur kita, dan itu sebenarnya modal tadi ya. Jadi waktu kita, umur kita, dan itu ra'su malika wa alika sutijaratika. Modal kita itu waktu kita, umur kita. Maka kalau kita tidak pergunakan modal kita, umur kita dengan baik, kita yang akan merugi. Makanya kita diajarkan dengan zikir khafi ya, di mana setiap hembusan napas kita, setiap detak jantung kita itu bisa bernilai ibadah. Jika zikir lisan terbatas, masuk WC tidak bisa kita zikir lisan, tapi zikir khafi kita bisa. Dalam kondisi terbaring sakit kita tidak bisa ibadah, mungkin sholat tidak mampu, baca Quran tidak mampu, tetapi detak jantung kita masih bisa. Bisa. Dan banyak pengamal thariqah yang mengatakan ketika kalau saya tidak punya zikir khafi,
Pernah ada yang terbaring di ICU sekian, yang dia bisa lakukannya menggerakkan jarinya untuk manggil suster. Dia selama sekian hari tidak bisa melakukan ragam aktivitas apapun. Yang dia bisa lakukan apa? Ikirofi. Jadi itu sangat, makanya tadi fakullu nafsin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap napas, hembusan napas kita, setiap detak jantung kita itu mutiara yang bernilai harganya, dan jangan sampai terlewatkan kecuali ia menjadi ibadah. Nitip abi ke aranjeun kade di dieu abi masih bisa keneh ngatur di imah masing-masing, geus teu bisa misalkan geus teu nu ngatur ya. Seueuh nu ngatur, maka peluang untuk menyia-nyiakan waktu itu sangat besar. Sangat besar. Jangan sampai mutiara yang kita miliki, yang sangat berharga, yaitu waktu kita, hilang sia-sia. Karena apa tadi? Fala audalahu, karena kita tidak akan bisa mampu mengembalikannya. Harta satu detik yang kita lewati saat ini, kita tidak akan mampu mengembalikannya. Kita tidak akan mampu kembali ke detik yang telah kita lewati. Sehingga 1 detik, 2 detik yang telah kita lewati dan tidak jadi ibadah, ya sudah, ya berarti ia hilang dengan sia-sia. Nah, yang luar biasa di kitab ini, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad tahu bahwa kita itu tipe yang mudah bosan. Maka wasiat beliau, walayan bagi antas tadriko jami'a auqatika biwirdin wahidin. Seyogianya engkau tidak menghabiskan waktumu dengan satu jenis wirid saja. Wa in kana afdhalal awradi mathalan fayafutuka bidzalika barakatun ti'dadil awrad wa tanaqquli fiha fa inna likulli wirdin atharon fil qalbi wa nuran wa manadan wa makanatan minallah laisa li ghairi aidan idan taqalta minhu ila wirdi aminta bidzalika mati wal kasri wal dajari wal malal. Jadi jangan sampai hanya menghabiskan satu wirid saja, walaupun itu wirid yang paling utama, karena hal itu dapat menghilangkan kesempatanmu dari keberkahan yang ada pada aneka wirid. Nah, maka menurut beliau tadi, ya, hendaklah kita menganeka-ragamkan satu wirid dengan wirid yang lain, berpindah dari satu wirid ke wirid yang lain, ya. Karena setiap wirid itu ada atharon fil qalbi. Setiap wirid itu jadi watanakul fiha fa inna likulli wiridin atharon fil qalbi. Nah, makanya kan kita berbeda-beda wiridnya. Dalam arti cara kita, ragam ibadah kita, ya, ada sholat, ada zikir, ada baca Quran, ada belajar, ada mengaji. Itu tanakul, berpindah dari satu wirid ke wirid yang lainnya, ya, berpindah dari satu wirid ke wirid yang lainnya. Tapi semuanya berujung pada substansi yang sama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu. Oh, bangun ayo terus maca Quran 24 jam, capek bosan. Tapi maca Quran na aya, wirid na aya, sholawat na aya, istighfar na aya, sholat na aya, dan lain sebagainya. Nah, itu watanakul fiha. Aina geus aina tuh capek aina wirid wae, ya. Wiridan dalam artian zikir la ilaha illallah cukup, mata cukup 165 misalkan setelah sholat.
ganti enak maca Quran, ganti kuil. Nah, aya abi dina buku naon teh 5 habit ya. Jadi rumus sukses pengarang buku eta itu hanya menggunakan dia bangun pagi setiap jam 5 sampai jam 6, kemudian membagi waktu yang 1 jam itu 20 menit. Itu orang barat mana udang jam 5 teh asapang isukna gitu ya. Orang mau jam 3, jam 4 gitu kan. Nah, itu dia dibagi. Maka dikacerna eta kalau ingin sukses bangun lebih pagi. Jam 5 orang mah jam 5 maka berangan ya. Jam 5 bagi 20 menit 20 menit katanya melakukan aktivitas fisik. Kemudian 20 menit lagi aktivitas semacam yoga, semacam menenangkan pemikiran. 20 menit lagi aktivitas untuk menambah pengetahuan. Nah, ketika kita bisa mengukur 20 menit, maka ia akan sukses menjalani harinya. Ia akan sukses menjalani kehidupannya. Itu teori anu dipakai di barat ya, salah satu aya buku Coba pembagian itu 20 yang anu sifatna fisik, 20 yang sifatna makanan jiwa, 20 yang makanan otak. Itu dibagi-bagi, orang ya akur kan. Nah, tahajud itu kan fisik. Ayat fisik. Nah, karena hakikat kita itu kan raga dan jiwa. Di tahajud, dengan tahajud raga kita gerak, jiwa kita pun sama tersibuh oleh aktivitas tahajud itu. Jadi orang mah sebenarnya sudah lengkap. Nyaraga anak orang digerakkan. Wah, loba penelitian eta kumaha salat terhadap kesehatan. Kumaha posisi nangtung, posisi ruku, posisi sujud itu terhadap kesehatan. Aya eta mentaliti ku saintis. Artinya apa? Dengan gerak sholat tahajud, bangun tahajud kita, sebenarnya kita itu sedang tadi melakukan ragam aktivitas ibadah yang di satu sisi menyehatkan raga kita, di sisi lain pun menyehatkan jiwa kita. Karena tadi fa'inna likulli wirdin atharon fil qalbi, ada asar pada hati kita nanti. Wa nurun, ada cahaya. Ya. Wa madadan, ayat pertolongan, wa makanan, ada kedudukan minallah, dari Allah. Ada kedudukan. Maka jadi setiap wirid itu punya pengaruh ke dalam hati kita, cahaya, pertolongan dan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting, ya. Wa idan taqalta minhu ila wirdin, tatkala pindah anjeun tina wirid ila wirdin kana wirid nu sejen, aminta maka salamet anjeun bidalika kalawan eta pindah minasamati tina rasa bosen, wal kasali jeung males, wegah, waktu jari jeung naon wal majeng bosen gitu nya, malal bosen. Jadi dengan beragam aktivitas ibadah itu, berpindah dari sholat ke baca Quran, dari sholat ke baca doa setelah sholat, sebelum qobliyah subuh, kemudian sholat lagi, kemudian baca doa lagi, kemudian sholat lagi, kemudian wirid, kemudian baca Quran, kemudian belajar, kemudian berpindah-pindahnya ragam ibadah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, itu bisa menghilangkan kebosanan, bisa menghilangkan rasa malas. Coba orang malam Jumat ayeuna kan ngupikeun heula, terus maca wiridan, terus ayeuna naon mahalul qiyam. Jadi kuat tapi ke jam 8. Kumaha lu qiyam padahal naon eta ge wiridan kene sholawat bentuk. Wala mun ayeuna kieu terus ke jam 8-nya
Wah, kan bosen, capek, matak naon aya ragam, padahal semua substansinya sama. Ayeuna riyadhah berupaya melatih diri, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili rahimahullahu taala, kasauran Ibnu Athaillah, lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka at-taati. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu ada sifat bosan dalam hatimu, maka Allah kemudian menganeka-ragamkan perbuatan taat untukmu. Sekali lagi, karena Allah tahu ada rasa bosan dalam hati kita, maka Allah membuat aneka ragam ibadah yang bisa kita lakukan. Tadilah beraneka ragam ibadah nu kurang dilakukan. Sesekali urang ikan aya nonton kan, aya main bola aya voli sabab nyaeta ngahilangkeun kebosanan. Da manusiawi aya sifat bosan. Banyak orang yang sebelum bekerja kantoran mengidamkan bekerja kantoran. Oh, hayang ber-AC kantor make dasi. Tapi coba tanya kalian pada mereka yang sekarang kerjanya kantoran. Bosen tiap hari kudu meja, tiap hari cenah kudu ieu ber-AC tiap hari. Saya ingin bebas keluar gitu. Anu bebas ayeuna keluar ieu hayang kantor, di kantoran hayang seperti itu. Nah, samalah dengan kita. Kita yang di sini inginnya bebas keluar. Coba tanya hati mereka yang bebas di luar sana. Ada kebosanan tiap hari misalkan pemotoran we. Tiap hari ayeuna nongkrong ngajajarkeun motor, pauyeuh nongkrong ngobrol ngalor ngidul. Tanya hati nuranina coba naon bosen aya. Ya bosen. Sugan anu nongkrong-nongkrong kitu selamana ayeuna naon senang teu. Coba tanya anu 24 jam main game nya. Ya bosen. Capek. Sehingga jangan sampai kita punya pikiran hanya kita yang urang mah kieu. Selalu rumput tetangga lebih hijau ningali batur mah jiga nu padahal pajiga-jiga. Pajiga-jiga. Oh, ayeuna nu kaluar di pesantren, ayeuna nu teu nuluykeun sama santren. Oh, hayang digawe ku bosen akhirna digawe henteu mah santren henteu. Keluar keluyuran ayeuna tungtungan naon keluyuran kita ada suatu saat bosan. Ada satu masa di mana ning batur mah geus kitu urang ning masih kieu ke. Suatu saat akan ketemu. Tamantah kurang mah abi nitip apapun yang kalian, yang penting ada dalam aktivitas ibadah. Ya. Karena tadi meskipun tadi ada sifat bosan, makanya pindah dari satu aktivitas ibadah ke aktivitas ibadah yang lain. Nah, ketika kita berpindah-pindah dari satu aktivitas ibadah ke aktivitas ibadah yang lain, maka akan ada ketenangan ke dalam jiwa kita. Moal bosen, capek mungkin ada, fisik mungkin ada capek fisik, tetapi tidak bisa dipungkiri hati kita ketenangan yang ada dalam jiwa kita. Karena apa tadi? Likulli wirdin atharon fikol. Ada nuron, ada cahaya, ada ketenangan. Ya. Dan itu tidak bisa cenah-cenah. Coba we rasakeun ku sorangan. Ya. Coba rasakeun. Jeung tanya tah sok nongkrong motor teu baru ku ayeuna meakeun waktu nongkrong, meakeun waktu bring ka ditu, bring ka dieu. Ya. Coba tenang mana jeung urang ayeuna. Urang aya di pasantren isukan jeung ente anu geus keluar tenang mana coba sok.
tenang mana. Jadi madahar tinggal ngaji, aina ngaji, ibadah dahar, ibadah ulin, senang. Coba keluar di pasantren terus mikir ke beki dewasa kalian, mikir kehidupan, mikir aduh. Jadi sebenarnya hari-hari kalian adalah kebahagiaan seharusnya. Ketika kalian nanti sudah bisa merasakan bagaimana kompleksitas kehidupan di luar pesantren. Ayeuna orang ngerasa nih asa pang capena, asa pang bosenna sih di pesantren. Coba rasa kenda karasana sehat mah urang keur naon? Keur gering. Karasa nikmatna sehat ketika urang keur gering. Nah tanya weng kesoknya kanu ayeuna engke kaluar di pasantren, nikmatna cicing di Rodotul Irfan ketika kalian sudah tidak di Rodotul Irfan. Ya. Analoginya sama dengan nikmatnya, terasa nikmatnya sehat ketika kita sudah sakit. Ya. Tak abi kanu SMA nu lalaki ya, silahkan ya. Silahkan kalian coba sok bebas eka mana wae ya. Tapi kanyaah abi karasa ketika kanyaah abi geus eueuh. Silakan sok coba ke suatu saat nanti kalian akan merasakan. Sekali lagi nikmatnya, terasa nikmatnya kalian pesantren ketika kalian sudah keluar dari pesantren. Baru situ akan terasa, ternyata nikmat di pesantren. Terasa nikmat di pesantren. Jadi mari kembali ke tadi bahwa lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'ah. Urang tidak boga sifat bosenan, maka naon nu paling penting kita harus punya aneka ragam bentuk ibadah. Ya aya dikirna, aya maca Qur'anna, aya salatna, aya puasana, loba. Kudaharna oge jadi ibadah, ku nginumna oge jadi ibadah, olahragana oge supaya kuat ibadah jadi ibadah. Aneka ragam aktivitas orang bisa jadi ibadah. Supaya naon tadi dah apaleun Allah urang teh wujudal malal boga sifat bosen. Boga sifat bosen. Orang can bisa ngisi waktu, semua waktu jam ibadah ya. Mantap aya dina ieu nya pangresa apalah sangan paling sabaraha persena anu bisa ngamalkeun zikir hobi. Paling hanya sabaraha persen tina 24 jam urang teu leupas hate ti Allah ku zikir hobi, paling hanya urepal orang merenang 0, sekian persen lah ya. Orang mungkin pada sholat pagi nu sabaraha detik, sabaraha menit, mungkin kadang bohok kene, mungkin kadang goplah kene gitu. Mungkin kadang goplah kene. Nah, kumaha ayeuna orang tuh belum bisa misalkan mengisi seluruh waktu kita untuk ibadah. Fa in lam takun mimman yastaqriku jami'a sa'ati lailihi wa naharihi biwadhaifil khairat faj'al laka awradan tuwadhi'u 'alaiha fi awqatin mahsusatin. Seandainya kita belum bisa mengisi seluruh aktivitas kita, seluruh waktu kita dengan aktivitas ibadah, minimal ada sebagian waktu yang kita isi dengan wirid atau aurad yang khusus. Nitip nih abi baheula nenek kaikeun liburan minimal
dikir ba'da sholat maca Quran salembar eta tong ditinggalkeun. Dikir la ilaha illallah pada sholat ya, maca Quran salembar minimal tong ditinggal. Minimal ayeuna urang milu majlis tamil saminggu sakali atuh. Teu bisa urang ngaji unggal poe saminggu sakali mah miluan. Bisi aya engke rasalapan geus kalor rek tenuluykeun masantren minimal atuh bada magrib mah miluan live streaming ya ngaji. Atau tuh bisa unggal poe minimal malam Jumaah memiluan riadoh ya. Bisi supaya naon tadi urang peperihun semua waktu urang teu bisa dipake minimal aya waktu-waktu khusus anu urang dijadikeun waktu-waktu aurat, waktu-waktu wirid, waktu-waktu urang ngadeukeutkeun diri ka Allah. Sebagian nawe la yudraku kullu la yudraku kullu. Ketika kita tidak bisa semua 100% atau 50% orang teh ingat ke Allah. Ketika ini teu bisa 24 jam pakai ibadah atau minimal waktu sholat mah tong katinggalkeun, zikir mah tong katinggalkeun pada sholat. Maca Quran sahuruf 2 huruf saayat 2 ayat syukur-syukur salembar syukur-syukur sajud. Jajawuneun sajud salembar. Ya salembar 2 ayat saayat 3 ayat nu penting ayeuna naon? Dawam. Khairul amal adwamu hawain qalban. Amal yang naon anu baik anu alus adalah dawamnya, istiqomahnya meskipun hanya sedikit. Dawamkeun atuh eta. Sampai kudu nepikeun nu eta sebagian waktu tertentu kurang dipake ieu teh naon? Wa taqdiha mahma fatatska kita dan nafsu. Ulah sampai ayeuna naon nepika kudu bisa ngodoan ketika orang terlewat. Ngodoan teh kieu ayeuna matak ieu nya urang misalkan perjalanan teu bisa zikir 165 kali kodoan pentingna mesare ya. Minimal ayeuna 3 kali we ayeuna la ilaha illallah urang dibaca maka kodoan sabada mesare. Nah disebut ayeuna tadi naon faj'alaka aurodan tuwal tibu alefi auqatin maksusatin teh anu ulah sampai terlewat sekalipun ketika terlewat maka kudu dikodoan. Jadi orang kudu boga hiji amal anu kurang dilakukan dawam lamun kalewat teh ayeuna urang kudu ngodoan saking embungna urang naon ninggalkeun eta amal. Aya anu sholat sunnah teh puasa sunnah Senin Kemisna, aya anu zikirna, aya anu sholawatna, aya anu teu tinggal sholawat. Ya, sahari misalkan teu tinggal mun teu sholawat sakali ge asa kumaha aya. Silahkan. Ya. Kita pilih aurat unggulan apa yang akan kita dawamkan. Dari kudu ngunggulkeun kabeh mah wah di mana minimal ada 1 wirid yang betul-betul kita dawamkan. Minimal ada 1 wirid yang betul-betul wirid naon zikir arek baca Quran. Anu mun maca Quran misalkan mun teu maca Quran sapoe teh asa kumaha? Nu shalawat mun teu maca shalawat sapoe teh asa kumaha silakan. Ya. Kalian pilih maka tadi sengaja Allah ciptakan beraneka ragam apa namanya wasilah ibadah, wasilah zikir agar kita bisa seneng nakana sholawatan sok seneng maca Quran sok maca Quran ulah sampai tinggal seneng zikir silakan zikir. Nah jangan sampai naon kalewat kodoan. Urang ngunggulkeun sholawat katinggalan sholawat kodoan eta maca sholawat. Urang ngunggulkeun zikir kaliwat zikir kodoan.
Wa mata isat min ka'an nafsu innaka la tasmahu bitarki awradika hatta tatadaroka bil qada mata badarta ila fa'liya fi awqatiha. Jadi ya, kita tidak akan membiarkan wirid-wirid tadi itu tertinggal begitu saja. Kita akan segera mengulanginya jika ia terlewat. Nah, sehingga nafsu kita akan patuh melakukannya pada waktunya. Asing boga wirid ya. Sabab man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Naon cenah? Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak punya wirid maka ia kirdun. Naon? Monyet. Boga wirid monyet mah. Nah, ketika orang boga wirid, al waridatu min haitsu al aurad faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Nah, maka engke akan ada waridat. Naon waridat teh? Limpahan karunia Allah. Aya wirid, aya warid. Ketika orang terbiasa ngawirid, maka akan datang warid. Warid adalah limpahan karunia ti Allah. Nah, memang nyata berat ya. Ngawirid teh berat. Nya berat naon? Istiqomah na eta. Sok aya tepira orang maca la ilaha illallah. Jika tepira tapi ngawiridkeun ieu istiqomah betul-betul. Eueuh kalimat setiap pada sholat. Itu justru yang akan membuat kita mendapatkan waridat, limpahan karunia ti Allah. Karena waridat gitu ya tadi ya, al waridat min haitsul aurad ya. Nah, jadi waridat itu dapat dicapai dengan wirid. Dan barang siapa yang tidak mempunyai wirid dalam lahiriahnya, paman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi, maka ia pun tidak akan punya warid di dalam jiwanya. Teu boga wirid di lahiriahna moal boga warid kana jiwanya. Tapi dia mah diajarkeun ngamalkeun kade aranjeun geus dibere amalan zikir, amalkeun ya. Sok amalkeun. Ya abdi mah geus mere kitu nya eta terserah dipakeun. Jadi tong obat teuing nya wirid mah nih. Ibaratna ki urang boga peso hiji jeung boga loba peso 10. Peso hiji tapi kurang terus diasah, diseuketan, diasah nu 10 diantepkeun. Hiji ge bisa naon? Ai seukeut mah bisa motong naon? Tong naon? Bisa motong cau, bisa motong naon, kapake. Tapi boga ayeuna 10 tara dipake kodol jang naon. Artinya orang silahkan kalian memilih ya. Kalau Abi tadi ya, Abi memilih salah satu wirid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ya. Dan sudah sekian tahun ya Abi amalkan. Dan Abi berikan pun pada kalian ya, silakan mau diamalkan itu ya, silakan. Dan sekian silakan. Mau ngamalkan mau thariqah yang lain silakan. Mau ngamalkan wirid apa yang lain silakan. Yang penting naon tadi, penting boga hiji wirid kurang betul-betul dia malkeun didawamkeun. Ulah sampai ulah itu mau anu akhirnya naon teu ka itu teu ka dia teu boga wirid. Ulah sampai kitu. Khudu minal a'mali ma tutiquna
fa innallaha la yamullu hatta tamallu. Tunaikanlah amal-amal semampumu, karena sungguhnya Allah tak pernah bosan, kecuali engkau sendiri yang akan merasa bosan. Jadi ya, urang we nu bakal rasa bosan. Nah, ngalawan rasa bosan eta ya. Jadi lawan nafsu tina bosan ayeuna urang naon tadi ngawirid eta. Ketika nafsu sudah terkalahkan, maka kita akan merasakan kenikmatan dari apa yang kita dawamkan ya. Maka kita akan merasakan kenikmatan ya. Jadi asup nanti karena rasa ya, rasa ya. Jadi banyak orang yang tahu naon istilahnya bahasa bangsa sedalam-dalamnya, seluas-luasnya orang yang tahu, bisa jadi ia tidak sampai pada mengerti. Sedalam-dalamnya, seluas-luasnya orang yang mengerti, bisa jadi ia tidak bisa merasa. Mata kerasa dan sing nepi kana palung rasa nu terdalam. Nah, ketika masuk pada palung rasa, maka itu bisa diobrolkeun. Mangga we coba rasakeun kumaha nikmatna kana jiwa urang. Nikmat nak kena jiwa orang. Pernah orang ayah di posisi orang ke maca Quran mata ngeunah ning kana hate. Pernah teu ayeuna orang ayah di posisi salat mata ngeunah kana hate, kana jiwa orang. Pernah teu ayeuna orang ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah terus sahdu bergema semua bisautin qawiin ya, bidarbin syadidin bisautin qawiin semua aya kerasa teu nyelecep nikmat kana jiwa. Itu mau bisa naon, mau bisa cenah-cenah mah coba we rasa. Karena rasa yang berbicara. Rasa berbicara. Ya. Silahkan orang lain mau nyinyir ini nyinyir itu, silahkan. Yang penting apa? Ya kita yang merasakan nih. Kita yang merasakan. Panjang kene nya bab ieu intina nitip ti abdi ya kasadayana khususna oge ka diri abdi pribadi ieu urang isi semua waktu kita dengan ragam ibadah, ragam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa semua, minimal ada waktu khusus, waktu sebagian waktu yang kita khususkan untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah, mendawamkan satu wirid tertentu ya, yang ketika kita terlewat, tertinggal, maka kita akan mengkodoknya saking tidak mau ada satu detik, satu hari, satu waktu yang terlewat dari zikir tersebut, dari wirid tersebut. Pembawahnya contohnya, buat contoh. Bahkan di lembur kerta ada sorangan ayah ngawiridkeun satu tertentu pika ayuna, tapi mah apa? Si cek batur masih etaan padahal beunghar tapi apa? Karena mana pernah ngapa? Orang macam ngamalkeun ieu tetap sekian puluh tahun can pernah lupas di kayu. Padahal amalanna jika teu sak jiga non istilahna. Ya gitulah ya. Dekatan gitu, da seukeut. Tah urang esok hokek ngamalkeun naon aranjeun. Di pesantren disediakan beragam amalan. Ya tentulah sampai non efek wirid unggul musolat mual nyalahan dan gitu. Kan ada satu yang betul-betul kita unggulkan, yang itu kita jadikan satu wirid ya, yang tidak akan kita tinggalkan sampai kita mati dan kita dawamkan,
seueur di dieu hal musonif ngajelaskeun oleh tim miti salat nya salat non teh hal-hal anu wajib, hal-hal anu sunat, ibadah anu wajib, ibadah anu sunat jeung sanes kantena panjang dina bab ieu memang ya. Intinya isi waktu kita dengan ragam ibadah.